Film berfokus kepada seorang yang bernama Glass bersama anaknya yang bernama Hook. Mereka sedang memburu hewan untuk diambil daging serta kulitnya. Glass juga mengajarkan kepada Hook cara yang benar dalam berburu. Di tempat lain, juga ada sekelompok orang Amerika yang sudah ada di hutan itu untuk mengambil kulit-kulit hewan yang ada di sana. Namun tiba-tiba ada serangan muncul entah dari mana dan memanah mereka semua. Ternyata yang manah mereka adalah suku Ri, suku asli hutan itu. Mereka menyerang orang-orang Amerika untuk mengambil kulit yang telah mereka kumpulkan untuk dibarter dengan orang Prancis yang juga ada di sana. Namun orang Amerika juga tidak tinggal diam. Mereka juga menyerang balas terhadap suku Ri, sehingga terjadi pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Mendengar suara tembakan, Glass dan Hook segera pergi dari sana, dan langsung menuju orang-orang Amerika untuk membantu mereka menghadapi suku Ri. Glass langsung menyuruh orang-orang yang selamat membawa kulit yang bisa dibawa untuk menuju kapal, karena mereka telah kalah jumlah dan korban berserakan di mana-mana. Glass merupakan pemandu dari orang-orang Amerika, karena Glass sudah lama tinggal di hutan itu, dan sudah menjadi bagian dari suku Pawnee, serta sudah bisa menguasai bahasa daerahnya. Istri Glass juga berasal dari suku Pawnee, yang juga terlibat konflik dengan suku Ri, sehingga kapten dari orang Amerika mempercayakan arahan dari Glass. Setelah kulit yang bisa dibawa sudah naik ke kapal, mereka pun langsung pergi dari sana. Jika tidak, mereka semua tewas akibat keganasan dari suku Ri. Setelah lumayan jauh mereka meninggalkan suku Ri, Glass memberikan arahan agar mereka berjalan kaki lewat utara menyusuri benteng Kiowa, karena akan sangat berbahaya bagi mereka jika terus menggunakan kapal ketika bergerak, karena suku Ri menguasai daerah sungai. Namun ada satu orang yang menentang arahan dari Glass, yaitu Fitzgerald. Dia menentang arahan dari Glass karena Glass pernah membunuh letnan tentara ketika tentara-tentara menyerang desa Glass, yang menyebabkan banyak korban. Tetapi hanya dia dan anaknya selamat dari serangan itu. Glass hanya bisa diam sambil membersihkan senapannya. Hook yang emosi mendengar apa yang Fitzgerald ucapkan dan hendak menyerang, namun ditahan oleh Glass. Kaptenlah yang melerai menjauhkan Fitzgerald dari Glass dan Hook. Mereka semua bergerak menyusuri lereng yang terjal dan licin sambil membawa kulit yang berhasil mereka selamatkan. Sedangkan suku Ri yang sudah mendapatkan kulit dari orang-orang Amerika, mereka membawanya dan menukarkan kulit-kulit itu dengan orang Prancis. Namun karena kulit-kulitnya telah ditandai, harga jualnya pun akan turun, sehingga orang Prancis tidak mau memberikan kuda yang diminta oleh ketua suku. Namun dengan negosiasi yang alot, akhirnya orang Prancis itu mau memberikan 5 kuda dan senjata kepada suku Ri, dan mereka juga minta gadis yang bisa menemani mereka. Kembali ke Glass dan rombongannya, kini mereka semua sedang istirahat di tempat yang aman, kecuali Glass. Glass tidak istirahat, melainkan dia masuk lebih dalam ke dalam hutan untuk berburu hewan. Namun sialnya dia berjumpa dengan beruang dewasa dan langsung menerkamnya dari belakang. Glass pun langsung terluka parah akibat terkaman beruang. Namun tidak sampai di situ, beruangnya pun terus menyerang Glass. Walaupun Glass sempat menembak beruang itu, tapi tembakannya tidak terlalu berefek kepada beruangnya. Saat beruang itu akan memakan Glass, beruntungnya dia masih bisa menusuk beruang itu dengan pisau, yang membuat beruangnya mati sedangkan Glass dalam kondisi kritis. Mendengar suara tembakan dari Glass di dalam hutan, mereka semua mencarinya karena takut suku Ri lah yang menyerang Glass. Namun ketika mereka menemukan Glass, mereka semua terkejut karena Glass berada di dalam jurang dengan kondisi tubuh yang penuh luka. Kapten pun segera melakukan pertolongan pertama kepada Glass dengan membersihkan darah yang ada di tubuhnya. Kapten juga menjahit luka yang ada di punggungnya, serta Kapten membuat Glass pingsan karena dia akan menjahit di bagian lehernya yang sudah terkoyak akibat cakaran beruang. Besoknya mereka bergerak sambil membawa Glass yang ditandu. Namun jalan mereka kini sudah tidak memungkinkan membawa Glass yang seperti itu karena akan mendaki bukit di musim dingin, dan itu akan menghambat perjalanan mereka. Sehingga Kapten memutuskan untuk mengakhiri hidup Glass dan akan menembaknya.
Namun, karena pemikiran lain, dia tidak bisa menembak Glass dan memberikan bonus kepada orang yang akan merawat Glass sampai sembuh atau menguburkan Glass dengan layak. Bridger dan Fitzgerald lah yang sedia untuk menemani Glass sampai sembuh atau sampai tewas, sedangkan yang lain melanjutkan perjalanan mereka untuk pulang. I'll stay. Me too. Money and out, I'll stay. All right, Mr. Bridger feels the same way, then I'll lag behind with him. Mereka pun kini hanya berempat dan membuat camp istirahat untuk sementara. Saat malam, Glass bermimpi tentang penyerangan letnan tentara ke desanya, yang menyebabkan seluruh penduduk desa tewas termasuk istrinya, dan hanya dia serta anaknya yang selamat dari insiden itu. Saat pagi, Bridger dan Hawk sedang membuat perangkap ikan untuk makan siang mereka, dan sekarang Glass hanya berdua dengan Fitzgerald. Awalnya, Fitzgerald hanya curhat kepada Glass, tapi karena dia sudah muak dan tidak mau merawat Glass lebih lama lagi, dia pun berniat untuk membunuh Glass dengan cara mencekiknya. Namun ada Hawk yang menahannya. Tapi karena Fitzgerald sudah sangat muak dan emosinya sudah sangat memuncak, dia pun menikam Hawk sampai tewas dan langsung menyembunyikan mayat Hawk dari Bridger. Setelah hari akan gelap, Bridger melihat kondisi Glass dan menanyakan tentang Hawk kepada Fitzgerald, karena dia tidak tahu kalau Hawk telah tewas dibunuh oleh Fitzgerald. Karena saat itu, Bridger sedang mencari ikan untuk makan mereka, tapi Fitzgerald menyembunyikannya dari Bridger. Paginya, Fitzgerald membangunkan Bridger, mengatakan bahwa Sukuri telah sampai di sana, dan mengajak Bridger untuk cepatnya pergi. Tapi Bridger masih mengkhawatirkan Glass, dan tanpa segan-segan, Fitzgerald langsung menyeret Glass dan memasukkannya ke dalam lubang yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan mereka segera pergi dari sana dan meninggalkan Glass seorang diri. Setelah mereka pergi, Glass pun bangkit dan dia merangkak dengan kondisi tubuh yang lemah mencari mayat anaknya berada dan memeluknya. Di tempat lain, Bridger mengetahui bahwa Fitzgerald berbohong tentang Sukuri yang mendekat ke mereka dan langsung menodongkan senjatanya ke Fitzgerald. Namun Fitzgerald mampu membuat Bridger ketakutan yang membuat Bridger mengikuti Fitzgerald. Don't go questioning me now. Glass pun terus merangkak berniat mengejar Fitzgerald. Untungnya Glass telah pergi dari sana, karena Sukuri telah sampai di sana dan menemukan mayat Hawk. Glass pun kini sampai di sungai, dan dia menyiapkan daun-daun kering dan dibakarnya untuk menjadi obat yang akan dia tempelkan di lehernya, karena lehernya masih robek akibat serangan beruang. Kapten dan pasukannya hampir sampai di tempat mereka, sedangkan Fitzgerald dan Bridger menyusul jauh di belakang, setelah meninggalkan Glass, sedangkan Glass seorang diri istirahat di pinggir sungai. Paginya, dia melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Namun sialnya, dia berjumpa dengan Sukuri di sana, dan dia pun langsung dipanah oleh suku itu. Untungnya, dia masih bisa menyelam dan selamat dari kejaran Sukuri, namun harus jatuh dari air terjun. Fitzgerald dan Bridger sampai di sebuah desa yang sudah tak berpenghuni, karena sempat diserang. Keadaan desa itu sangat kacau. Namun di sana mereka mendapatkan kuda dan bisa cepat sampai di desa mereka. Di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan salah satu dari suku Pawnee yang menolongnya dan memberikan makanan, serta mengobati lukanya, karena luka Glass sudah mulai membusuk. Mereka juga bergerak bersama menggunakan kuda milik orang itu. Namun di tengah perjalanan, ada badai salju yang menerjang dan kondisi Glass sangat memprihatinkan, sehingga orang itu membuat tempat agar Glass bisa berteduh dan bisa menghangatkan dirinya. Sedangkan Fitzgerald dan Bridger sudah sampai di desa mereka dan bertemu dengan kapten, mengatakan bahwa mereka telah mengubur Glass dengan layak, dan Hawk menghilang. Kapten pun percaya itu dan memberikan bonus kepada mereka. For your courage, honor. Kembali ke Glass, saat pagi, orang dari suku itu udah nggak ada di sana, sehingga Glass harus solo survive kembali. Namun kali ini dia melihat orang-orang Prancis yang berbisnis dengan Sukuri sebelumnya. Glass menunggu sampai 1 hari lamanya, dan keesokannya, dia memberanikan diri mendekati orang-orang Prancis itu untuk mencuri kuda mereka. Saat sudah dekat, dia sempat menolong wanita yang sedang diperkaos, dan dia berhasil mencuri satu kuda. Karena mereka mengetahui Glass mencuri kuda mereka langsung mengejarnya dan memanahnya. Glass juga membalas tembakan mereka dengan pistol yang didapatnya. Namun karena terlalu banyak dan tidak ada jalan lain, Glass pun terpaksa melompat dari jurang yang begitu tinggi untuk menyelamatkan dirinya. Untungnya dia masih bisa selamat. Namun berbeda dengan Glass, kuda yang baru saja dicurinya harus mati. Dan karena Glass merasa kedinginan di tengah salju yang begitu banyak, dia pun mengeluarkan semua isi perut kuda itu
dan dia masuk ke dalam perut kudanya untuk menghangatkan diri satu malam dan kembali melanjutkan perjalanan mencari Fitzgerald. Di tempat lain, ada seorang yang datang ke markas orang Amerika dengan membawa botol yang diukir oleh Bridger, dan mereka mengira bahwa Hawk sudah dekat dengan mereka. Kapten pun langsung menugaskan pencarian Hawk. Glass juga sudah dekat dengan markas, dan pencarian itu menemukan Glass dan langsung membawanya ke markas. Saat mengetahui Glass masih hidup, Kapten pun sangat marah kepada Fitzgerald dan juga Bridger. Kapten langsung menyuruh untuk menahan Bridger sedangkan Fitzgerald menghilang. Fitzgerald! Fitzgerald, where did he go? Karena Kapten merasa dikhianati, emosinya sangat memuncak dan langsung mengajar Bridger sampai dia meminta ampun dan memasukkannya ke dalam penjara. Kapten pun berbicara kepada Glass. Kapten itu juga menanyakan tentang pernyataan dari Fitzgerald bahwa Glass pernah membunuh letnan tentara. Dan Glass menjelaskan bahwa dia membunuh orang yang akan menyakiti anaknya. Dan dia juga akan mencari dan menemukan Fitzgerald bagaimanapun caranya. Keesokannya, Glass dan Kapten hanya pergi berdua untuk mencari Fitzgerald. Namun saat mereka berpencar, malah Kapten duluan yang bertemu dengan Fitzgerald. Dan Kapten pun terbunuh ditembak oleh Fitzgerald. Mendengar tembakan, Glass cepat datang ke Kapten. Namun Fitzgerald telah pergi dari sana. Glass pun berjalan menggunakan kuda sambil membawa mayat Kapten. Saat sedang berjalan, Fitzgerald menembak Glass dari jarak jauh dan jatuh. Saat Fitzgerald mendekatinya, tiba-tiba ternyata yang jatuh itu bukanlah Glass, melainkan Kapten yang sudah direncanakan oleh Glass sebelumnya. Dan Fitzgerald terkena satu tembakan di bahunya, namun dia masih bisa berlari menuju sungai. Di sanalah pertarungan mereka terjadi. Pertarungan itu pun sangat mengerikan. Pertarungan mengerikan itu dimenangkan oleh Glass, walaupun tubuhnya juga banyak luka. Dan di waktu yang tepat, di seberang sungai ada Sukuri yang sampai di sana. Sehingga dengan kesadaran yang masih ada, Fitzgerald dialirkan menuju Sukuri agar bisa membunuhnya. Setelah membunuh Fitzgerald, Sukuri berjalan mendekati Glass, namun mereka melewatinya begitu saja, karena Glass sudah tak berdaya. Film pun selesai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian semua, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye.